Pemandangan kota yang hancur menjadi awal pembuka dalam film ini. Dikisahkan kehidupan di bumi telah memasuki era apokalips, di mana perang nuklir menjadi pemicu kehancuran dunia dan seisinya. Kondisi inilah yang membuat makhluk hidup nyaris punah cuy. Tidak hanya binatang dan tumbuhan saja, melainkan peradaban manusia pun turut terancam dengan hanya menyisakan segelintir orang saja di muka bumi. Salah satunya adalah Anne. Wanita muda itu kini terlihat tengah mengais sisa-sisa kehancuran di kota yang mungkin saja bisa ia bawa pulang ke rumahnya. Dengan mengenakan pakaian anti radiasi, Anne perlahan mampu mengumpulkan sejumlah bahan makanan dan barang lainnya yang ia butuhkan. Ia lalu membawa semua barang tersebut menggunakan troli dan melintasi perbukitan hingga akhirnya Anne tiba di area bebas radiasi. Di tempat itulah kedatangannya disambut riang oleh anjing kesayangan sekaligus teman satu-satunya Anne yang diberi nama Faro. Setibanya di rumah, Anne tidak hanya sekedar menanggalkan pakaian yang melindungi tubuhnya saja cuy. Tetapi ia juga turut membasuh dan menyikat seluruh tubuhnya dengan cukup kuat. Hal itu ia lakukan agar tak ada sedikit pun radiasi nuklir yang menempel di tubuhnya dan bisa saja mengancam keberlangsungan hidup di sekitar tempat tinggalnya. Dalam menjalani hari-harinya, Anne tak selalu mengandalkan pasokan kebutuhan hidupnya dari mengais puing-puing di kota saja, melainkan ia juga kerap berburu dengan dibantu oleh Faro. Seperti yang dilakukannya saat ini, Anne memasang sejumlah perangkat di bukit dekat rumahnya, sembari terus mengamati keberadaan hewan liar yang mungkin saja muncul di sekitarnya. Keesokan harinya, Anne kembali berkeliling untuk berburu sekaligus mengecek perangkap yang telah ia pasang sebelumnya. Namun bukannya mendapatkan hewan buruan yang ia inginkan, salah satu perangkapnya malah gagal menjebak binatang liar yang ada di sana. Dengan menggunakan sisa tetesan darah yang ada di perangkap tersebut, Faro mulai mengendus dan melusuri jejak dari binatang itu. Betapa terkejutnya Anne, karena ternyata yang ia dapati kali ini bukanlah seekor binatang cuy, melainkan ia justru menemukan adanya keberadaan manusia lain di jalanan sekitar bukit. Dan benar saja, sesosok misterius dengan pakaian anti radiasi nampak tengah menarik gerobak tak jauh dari sana. Tak lama kemudian sosok misterius itu pun lalu melepas pakaian anti radiasinya dan terlihat sangat bahagia mendapati dirinya yang telah berada di area bebas radiasi nuklir. Dengan penuh semangat, pria asing itu pun tertawa puas dan sesekali berteriak meluapkan rasa gembiranya seakan telah bebas dan bisa kembali hidup normal seperti sebelumnya. Tak cukup sampai di situ, pria tersebut juga langsung berlarian hingga sampai meninggalkan gerobaknya begitu saja. Agaknya udara segar dan kebebasan itulah yang selama ini ia idam-idamkan. Sama halnya dengan Anne, ia yang selama ini sangat kesepian dan selalu merindukan adanya keberadaan manusia lain, seketika turut merasa senang dengan kemunculan pria itu. Dengan penuh penasaran, Anne lalu mendekati gerobak dan mencari keberadaan dari pria tersebut. Betapa terkejutnya ia karena ternyata pria itu malah kini terlihat tengah mandi di sungai dengan air terjun kecil di atasnya. Bukan tanpa alasan, kekhawatiran itu muncul dikarenakan sungai tersebut disinyalir telah terkontaminasi oleh radiasi yang berasal dari balik lembah. Meski awalnya ragu dengan peringatan Anne, namun pria itu pun akhirnya ketakutan sendiri dan segera keluar dari sungai tersebut. Dan benar saja, detektor radiasi pun langsung menunjukkan adanya tingkat radiasi yang tinggi dari tubuh pria itu. Bahkan saking bahayanya, pria tak dikenal itu pun langsung menunjukkan efek dari radiasi di tubuhnya. Ia terus-terusan muntah dengan tubuh yang kian lemas. Dengan dibantu oleh Anne, pria yang memperkenalkan dirinya sebagai John Loomis itu lalu disuntikan vitamin khusus yang membuatnya bisa bertahan. Tak tega melihat kondisi tersebut, Anne lalu menawarkan diri untuk membantunya, termasuk membersihkan tubuh John dan membawanya ke rumahnya. Dengan susah payah, Anne memapat tubuh John dan membaringkannya di tempat tidur. Usai dengan semua itu, Anne lalu menghampiri gerobak milik John yang tertinggal di jalan. Dari dalam gerobak itulah Anne mendapati beberapa catatan kecil milik John, termasuk foto lama pria itu yang tengah bersama dengan seorang wanita. Tidak seperti sebelumnya saat masih sendiri, kini hari-hari Anne dilaluinya dengan merawat John yang masih terus terbaring tak sadarkan diri. Ia nampaknya telah sangat mengidamkan kehadiran manusia lainnya di tengah era hancurnya bumi. Kondisi inilah yang mendorong Anne untuk terus merawat John. Bahkan ia yang sangat religius pun senantiasa menyebut nama pria itu dalam tiap doanya. Perasaan tulus dan keteguhan Anne dalam merawat John nampaknya berbuah manis.
Pria yang telah terbaring selama berhari-hari itu akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang mulai membaik. John yang sebelumnya tak sadarkan diri kini perlahan mulai bisa bangkit dan beranjak dari tempat tidurnya. Anne yang selama ini sangat kesepian agaknya mulai menemukan teman yang bisa diajaknya mengobrol. Seakan tak percaya dengan apa yang dialaminya, John yang masih kagum dengan lingkungan tempat tinggal Anne menilai jika wilayah tersebut bisa terbebas dari radiasi karena terlindungi oleh bukit dan lembah di sekelilingnya, termasuk perkebunan dan semua tumbuh-tumbuhan yang bisa tetap subur di tempat tersebut. Lebih lanjut, keduanya juga menceritakan tentang kehidupannya masing-masing sebelum semua tempat terkontaminasi seperti sekarang ini. Anne mengungkapkan bahwa sebelumnya ia tinggal bersama seorang adik dan kedua orang tuanya. Namun keinginan besar untuk menemukan manusia lainnya di luar sana telah membuat kedua orang tua Anne pergi meninggalkan rumah mereka. Berbeda dengan sang adik, remaja laki-laki bernama David itu justru memilih kabur alih-alih demi bisa menemukan orang tuanya yang tak kunjung kembali. Namun sayang, kepergiannya malah tak membuatnya bisa kembali pulang dan tak pernah diketahui kabarnya hingga sekarang. Memandangi foto keluargaan, John yang juga hidup sendiri agaknya bisa turut merasakan kepedihan yang membekas dalam diri gadis itu. Bahkan ia sempat tertunduk sedih saat menatap foto David yang sampai saat ini masih belum juga kembali. Di hari lainnya, John yang bosan terus berada di rumah akhirnya nekat menghampiri Anne yang saat itu tengah menggarap kebun. Konyolnya, traktor yang biasa digunakan untuk membajak malah dibiarkan teronggok begitu saja. Anne menyebut bahwa selama ini traktor memang selalu ia gunakan, namun sejak kehabisan bensin dan tak adanya stok bahan bakar, maka ia pun mau tak mau harus menggarap kebun dengan tangannya sendiri. Mendengar hal tersebut, John yang dulunya merupakan seorang engineer lalu mengajari Anne cara untuk memompa keluar bensin secara manual dari mesin SPBU. Dan beruntung bagi Anne, hanya dengan berbekal catatan kecil dari John, ia pun bisa memompa bensin itu keluar dari mesin SPBU. Dan alhasil traktor lamanya pun kini bisa ia gunakan kembali. Seolah ingin merayakan keberhasilan dalam menghidupkan kembali traktornya, Anne dan John melalui makan malam bersama dengan cukup hangat. Pada momen itulah John menceritakan tentang pengalamannya dulu saat perang nuklir terjadi, di mana ia mendapat kesempatan untuk berlindung di dalam bunker milik pemerintah. Namun fasilitas yang berada 1 km di bawah tanah itu jelas sangat menyiksa. Bukan hanya ruang lingkup yang sempit saja, tetapi suasana yang jauh berbeda dari alam luas akhirnya mendorong John untuk keluar dari bunker tersebut. Menanggapi hal itu, Anne yang kepo akhirnya terceletuk soal sosok wanita dalam foto yang ditemukannya di gerobak John tempo hari. Namun tak ada tanggapan serius dari John tentang wanita tersebut. Ia mengaku jika sosok tersebut hanyalah wanita yang pernah singgah di kehidupan lamanya. Di hari berikutnya, Anne mengisi waktu luangnya dengan menjala ikan sembari berenang. Berkat tangkapannya itulah, John akhirnya bisa memakan ikan bakar yang masih segar dan sekaligus menjadi momen yang sangat ia rindukan sejak lama. Di momen itu juga, Anne mengungkapkan tentang pengalaman pilunya di musim dingin lalu, di mana ia hampir meninggoy, membeku dan kelaparan karena tidak adanya stok makanan cuy. Kondisi itu diakuinya sebagai imbas dari genset yang mati, sehingga semua persediaan bahan makanan yang disimpannya pun membeku. Tak terkecuali dengan dirinya yang juga harus berjuang mati-matian dari musim dingin yang sangat dahsyat. Mendengar keluhan tersebut, John yang merupakan seorang engineer seketika tergugah untuk memperbaiki genset tua milik Anne. Bahkan ia sampai tercetus ide untuk membangun sebuah generator pembangkit listrik dengan memanfaatkan air terjun yang berada tak jauh dari tempat mereka. Namun untuk bisa membangun sebuah kincir air jelas membutuhkan bahan yang tak sedikit, termasuk kayu dan papan yang mereka butuhkan dalam proyeknya nanti. Karena alasan itulah John terpikir untuk membongkar sebuah gereja yang ada di dekat rumah Anne. Tujuannya sudah pasti agar ia bisa memanfaatkan kayu dari bangunan tersebut dan menjadikannya sebagai bahan dasar pembangunan kincir air. Mendengar ide tersebut, Anne seketika menolaknya dan menjelaskan bahwa gereja sederhana itu merupakan tempat beribadah satu-satunya yang ada di sana. Gadis itu juga mengungkapkan jika dulunya gereja yang sebagian besar terbuat dari kayu itu telah dibangun oleh ayahnya sendiri. Bahkan ayahnya pun kerap mengisi khotbah setiap minggunya di sana. Perdebatan pun sempat terjadi di antara mereka. Anne yang sangat religius jelas tak rela jika tempat suci itu dibongkar hanya untuk dijadikan sebagai generator pembangkit listrik.
Terlebih gereja tersebut juga menjadi salah satunya kenangan peninggalan ayahnya. Meski sempat berbeda pandangan, namun pada akhirnya Anne dan John sepakat untuk kembali menata kehidupan yang lebih baik. Tentunya tanpa membongkar sedikit pun bangunan gereja yang ada di sana. Nah, sejak saat itu Anne dan John mengisi hari-harinya dengan terus sibuk berkebun. Alasannya sudah pasti agar kelak mereka bisa memiliki lebih banyak persediaan makanan untuk melalui musim dingin yang mematikan. Di suatu malam, hubungan yang kian hangat dengan John akhirnya membuat Anne berinisiatif untuk menciptakan momen makan malam yang spesial dengan pria itu. Tak seperti biasanya, kali ini Anne menghiasi meja makan dengan begitu menarik. Sama seperti dirinya yang juga turut mengenakan gaun serta berdandan dengan sangat cantik. Tak hanya itu, Anne juga ternyata menyediakan wine untuk mereka nikmati bersama. Minuman inilah yang kemudian membuat suasana di malam itu begitu hangat dan mencair. Hingga tanpa terasa kedua insan itu pun saling bermesraan. Entah apa yang ada di benak Anne. Ia yang berada di bawah pengaruh alkohol lalu mengajak John untuk melakukan sesuatu yang enak dengannya. Namun di luar dugaan, John yang mendapati Anne telah menanggalkan pakaiannya malah terkesan cuek dan menolak ajakan tersebut. Ia berdalih bahwa dirinya memang sangat tertarik dengan Anne dan ingin terus melalui sisa hidupnya bersama gadis itu. Namun John mengaku belum siap untuk melakukan hubungan yang lebih enak dengan Anne saat ini. Keesokan harinya, Anne yang sedang berburu malah mendapati perangkapnya yang telah berubah posisi tanpa ada satupun hewan yang berhasil dijebak. Mendapati hal tersebut, ia pun dengan penuh penasaran langsung menelusuri jejak keberadaan hewan liar di sekitar lokasi itu. Namun siapa sangka, Faro yang dijadikannya sebagai pelacak malah menuju ke salah satu padang lembah dengan seorang pria yang ada di sana. Pria yang perkenalkan dirinya sebagai Caleb itu pun dengan ramah menyapa Anne yang baru pertama kali ditemuinya. Seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Anne kali ini hanya bisa tercengang kagum dengan keberadaan manusia lainnya yang berhasil selamat dari radiasi nuklir di luar sana. Tidak seperti Anne yang begitu welcome pada Caleb, reaksi John justru sebaliknya cuy. Ia menunjukkan gelagat penuh curiga pada pria muda itu. Bahkan John sempat menodongkan senapannya tepat ketika Caleb tiba di rumah Anne. Meski demikian, mereka pun tetap bisa berdampingan meski gelagat penolakan tetap tak bisa dihilangkan dari diri John. Dalam pengakuannya, Caleb menuturkan bahwa ia dulunya merupakan pekerja tambang yang sempat hidup cukup lama di bawah bunker. Namun seperti halnya John, rasa jenuh dan penasarannya pada dunia luar telah mendorong Caleb untuk keluar dari bunker dan berkelana. Hingga kemudian ia pun menemukan tempat yang bebas radiasi seperti sekarang ini. Lebih lanjut, pria muda itu juga mengatakan jika dirinya memiliki hasrat untuk terus melakukan perjalanan ke selatan. Namun ia juga meminta izin pada John dan Anne untuk bisa singgah sementara waktu di tempat tersebut. Mendengar permintaan tersebut, John yang masih belum bisa sepenuhnya menerima kehadiran Caleb lantas mengizinkannya untuk tinggal sementara. Meski pria muda itu harus tidur terpisah dengan tenda di luar rumah Anne. Saat makan bersama, obrolan hangat mulai terjalin di antara mereka. Satu sama lain saling bertukar pengalamannya masing-masing selama bertahan hidup di area penuh radiasi. John mengaku bahwa sebelumnya ia sempat bertemu dengan seorang bocah laki-laki yang terpapar radiasi. Namun karena kondisi yang memprihatinkan dan si bocah yang terus memohon pada John untuk membunuhnya, akhirnya ia pun mau tak mau menembak matoi bocah tersebut dan meninggalkannya tergeletak begitu saja. Tak jauh berbeda dengan Caleb, ia juga sempat mengalami momen menegangkan ketika berada di dalam bunker. Keempat penambang yang juga rekannya sendiri malah saling serang dan menggila. Mereka saling bunuh satu sama lain hingga akhirnya tersisalah Caleb sendiri yang bertahan hidup di dalam bunker tersebut. Usai makan bersama, perasaan John semakin dibuat kacau. Karena kali ini Anne ternyata membawa masuk Caleb ke dalam rumah dan menunjukkan beberapa ruangan di dalamnya. Termasuk membagi salah satu kamar yang nantinya akan ditempati oleh pria muda itu. Sontak aksi tersebut jelas memancing rasa cemburu dalam diri John. Ia bahkan sampai beberapa kali memperingatkan gadis tersebut agar tidak terlalu ramah pada si Caleb. Tak cukup sampai di situ, perdebatan di antara mereka juga berujung pada pengakuan John tentang bocah laki-laki yang sempat dibunuhnya tempo lalu. Mirisnya bocah laki-laki yang dimaksud oleh John tak lain dan tak bukan adalah David. Adik Anne yang sempat kabur dari rumah karena nekat ingin mencari keberadaan orang tua mereka di luar sana.
Mendengar pengakuan John, sontak tangis pun pecah dengan kesedihan yang membaluti diri Anne. Ketakutannya selama ini ternyata menjadi kenyataan dan ia benar-benar telah kehilangan sang adik untuk selama-lamanya. Mirisnya lagi, insiden tersebut juga dilakukan oleh John yang notabene adalah orang terdekat Anne saat ini. Di hari lainnya, perburuan yang dilakukan oleh John dan Caleb dilalui dengan banyak obrolan tentang masa kelam mereka dulu. Keduanya juga sempat membicarakan mengenai rencana pembangunan kincir air yang terpaksa diurungkan karena terkendala oleh ketersediaan bahan baku. Caleb yang mendengarnya pun jelas merasa kecewa. Namun ia juga tak bisa berbuat banyak mengingat gereja yang akan mereka bongkar merupakan peninggalan ayah Anne. Saat makan malam, suasana hangat seketika berubah setelah Caleb membahas tentang rencana pembangunan kincir air sebagaimana yang diceritakan oleh John siang tadi. Namun di luar dugaan, Anne yang sebelumnya bersikeras untuk mempertahankan gereja peninggalan ayahnya malah tiba-tiba ingin membongkarnya dan menjadikan kayu dari bangunan tersebut sebagai bahan baku membuat kincir air. Sontak keputusan tersebut jelas membuat John sangat kaget cuy. Ia agaknya merasa jika Anne telah banyak berubah sejak kehadiran Caleb di rumah itu. Termasuk keputusannya untuk membongkar gereja peninggalan sang ayah. Pembongkaran gereja pun dilakukan. Ketiganya mulai membangun rencana kincir air dengan cukup baik. Aktivitas yang dilakukan bersama dengan pertemuan yang semakin intens nampaknya telah memunculkan ketertarikan satu sama lain antara Anne dan Caleb. Keduanya bahkan sesekali terlihat saling curi pandang saat mengerjakan proyek mereka. Terlebih lagi, Anne dan Caleb juga memiliki cara pandang yang sama terhadap keimanan mereka. Berbeda jauh dengan John yang agaknya kurang religius. Caleb justru menjadi sosok yang sangat menyenangkan ketika Anne membicarakan tentang keyakinannya bersama pria muda itu. Di sisi lain, kecemburuan jelas terpancar dari dalam diri John. Ia pun akhirnya mengungkapkan perasaan itu kepada Anne. Bahkan ia sempat mengingatkan gadis itu agar memberi jarak dengan Caleb. Sikap yang posesif dan terkesan arogan yang ditunjukkan oleh John malah membuat Anne sangat ketakutan. Ia agaknya mulai tidak begitu simpatik pada pria tersebut. Meski belum sepenuhnya selesai, namun dengan proses pembangunan kincir air yang sudah sangat jauh, mereka pun merayakannya dengan makan malam bersama. Lalu dilanjut dengan meminum wine dan berdansa. Tak hanya itu, ketiganya juga melampiaskan kegembiraan malam tersebut dengan berendam di danau dekat rumah Anne. Menariknya, John yang sempat cemburu melihat kedekatan antara Anne dan Caleb lalu mengungkapkan rasa cintanya pada gadis tersebut. Namun tidak ada hal spesial yang mereka lakukan di malam itu cuy. John yang sudah mabuk berat malah tumbang di ranjangnya. Lain halnya dengan Anne, ia yang selama ini mengidamkan untuk bisa tidur dengan John akhirnya memutuskan untuk menghampiri Caleb di kamarnya. Bak gayung bersambut, kedatangan Anne jelas disambut dengan sangat hangat oleh Caleb. Keduanya pun akhirnya melalui malam itu dengan penuh kemesraan dan keenakan. Keesokan harinya, suasana hangat penuh damai di rumah Anne seketika berubah menjadi begitu dingin. Cinta segitiga di antara mereka nampaknya mulai membuat celah yang perlahan meretakkan hubungan baik antara John, Caleb, dan Anne. Bahkan perasaan yang campur aduk yang dirasakan oleh John ketika melihat hubungan Caleb dan Anne yang kian dekat. Keduanya juga sempat memperlihatkan bahasa tubuh yang tidak biasa. Usai sarapan, percobaan pada generator pembangkit listrik pun dilakukan. Kali ini hanya John dan Caleb saja yang melakukan uji coba pada kincir tersebut. Yang mana John berjaga di atas tebing sementara Caleb dengan pakaian anti radiasinya bertugas menyusuri aliran air dengan mengandalkan tali pengaman di tubuhnya. Dengan kerjasama yang baik, air terjun dari tebing itu pun akhirnya bisa dialirkan melalui kincir yang mulai berputar. Generator pun perlahan mampu bekerja dan menciptakan listrik dengan cukup baik. Keberhasilan itu sontak membuat John dan Caleb begitu senang. Mereka juga sempat beberapa kali meneriakkan ekspresi kegembiraan atas pencapaian tersebut. Namun di luar dugaan, insiden kecil juga sempat mewarnai momen itu. Caleb yang mencoba untuk kembali naik ke atas tebing sempat terpleset dan membuat tubuhnya nyaris jatuh cuy. Untungnya John masih bisa menahan tubuh Caleb dengan tali pengaman yang mengikatnya. Namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena tak lama kemudian Caleb lagi-lagi tergelincir oleh permukaan tebing yang sangat licin. Dan untungnya kali ini John masih berhasil menahan bobot tubuh Caleb menggunakan tali pengaman. Anehnya di momen yang menegangkan itu, Caleb dan John sempat saling tatap dengan ekspresi wajah yang jauh berbeda dari sebelumnya.
Entah apa yang terjadi kala itu. Namun saat ini John hanya sendirian pulang ke rumah Anne tanpa bersama Caleb lagi. Hal itu jelas menimbulkan tanda tanya dalam diri Anne. Ia pun menanyakan pada John mengenai keberadaan dari pria muda itu. Dengan raut wajah yang datar dan penuh penyesalan, John mengatakan bahwa tadi Caleb telah memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya ke selatan, sebagaimana keinginan yang pernah disampaikan olehnya tempo hari. Pengakuan tersebut jelas membuat Anne sangat sedih. Ia lalu bergegas pergi mencari Caleb, setidaknya dengan cara itulah ia bisa bertemu dan menyampaikan terima kasihnya pada pria muda itu. Namun tak ada sedikit pun tanda-tanda kepergian Caleb. Pria muda itu seakan menghilang begitu saja, bahkan tanpa sempat meninggalkan pesan terakhir untuk Anne. Di akhir film terlihat Anne kembali memainkan piano dari gereja lama milik mendiang ayahnya. Sementara John hanya bisa terduduk diam menikmati alunan piano sembari memikirkan sesuatu yang seolah tak bisa diungkapkannya pada siapapun. Lalu film pun selesai. Nah, itu lalu ceritanya cuy. Jika kalian berada seperti di film ini dan hanya ada satu wanita yang tersisa di muka bumi ini, apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya.